Mas Pujo, minta tolong lagi. Kenapa lagi si Tono lagi? Iya si Tono mas, minta tolong mas. Kenapa lagi kali ini? Gak bangun-bangun kali ini mas. Lah kalian ngerjainnya pakai apaan? Ini mas mukanya dicoret-coret. No Mas Pujo kaget. Ini ngomongnya sambil jalan ya udah menuju ke sana. Wah parah kalian, bener lu, jangan kayak gitu lu, bahaya lu. Ana dewa ngangklang jagat ngangking bokon Cerita kali ini datang dari Mas Wawan sebagai salah satu pelaku dari waktu itu salah satu pelaku keisengan gitu. Kejadiannya udah cukup lama, sekitar tahun 2000-an. Dimana waktu itu Mas Wawan bersama 2 orang temannya, ada Didit, ada Tio juga. Mereka bertiga lah biasa ngumpul-ngumpul bareng melakukan keisengan-keisengan. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa, gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Pengalaman Wawan, Didit, sama Tio itu di tahun 2000-an memang waktu itu cukup bikin heboh beberapa warga di situ, terutama yang ada di sekitar kejadian. Nah, ceritanya tuh gini. Ada satu tempat tongkrongan di salah satu teman mereka juga. Dan sering kali tempat tongkrongan itu juga dilakuinnya di rumahnya Mas Wawan. Kebetulan waktu itu memang ngumpulnya bukan di tempat temennya ya, tapi di tempatnya Mas Wawan itu. Ada salah satu orang, temannya itu namanya Tono. Sebenarnya banyak, tapi si Tono itu memang cukup spesial di antara yang lainnya. Jadi, kalau lagi ngumpul-ngumpul, kalau lagi begadang, Tono itu biasanya tidur paling cepat. Karena bukan tanpa alasan ya, tapi karena kalau siang, Tono itu kerjanya tuh keras, kerjanya tuh berat sebagai kuli gitu. Jadi wajar aja kalau malam, mungkin sekitar jam 10 atau paling malam jam 11, itu Tono udah tidur duluan. Sementara yang lain tuh ya masih ngobrol-ngobrol, ada yang main gaple kayak gitu. Tapi beda dengan Tono gitu. Tono tidur duluan dan paling sering itu jadi korban keisengan teman-temannya. Nggak jarang Tono lagi tidur ya, paling sering dilakuin itu adalah ngasih batang korek ya, pentol korek itu, batang koreknya ditaruh di antara jari kakinya begini. Itu kan sangat menyakitkan ya. Itu paling sering kayak gitu. Mungkin kawan-kawan di rumah juga pernah ngalami atau familiar dengan kayak gitu, cara ngerjain orang yang lagi tidur gitu. Dan salah satunya itu sebenarnya ada satu keisengan yang pernah dilakuin sama Mas Wawan. Jadi begini, nggak lama sebelumnya Mas Wawan itu pernah main ke salah satu temannya juga, tapi beda kampung. Dan di sana Mas Wawan itu dapat update cerita yang berbau agak-agak sedikit horor seperti itulah. Dan cerita itu berhubungan dengan orang yang lagi tidur. Dan Mas Wawan ingat waktu itu, oh iya dulu si ini pernah bilang begini, ngerjainnya itu pakai cara yang lain. Katanya ya hasilnya akan seperti ini. Dan itu malam itu Tono tidur malam Jumat, hujan riwis-riwis,
Tono tidur di teras rumahnya Mas Wawan tadi. Di sekitarnya tuh masih banyak anak-anak. Cuman waktu itu yang lain itu belum tahu. Dan Mas Wawan itu ngasih tahu, sini deh kalian ngumpul sini deh. Aku mau ngerjain Tono nih. Kerjain lagi yuk, kerjain lagi. Iya, yuk kerjain. Tapi aku nggak mau yang kayak kemarin-kemarin lah. Ini aku ada kata si ini nyebut nama temennya yang di kampung sebelah itu. Jadi gini, kita ngerjainnya tuh pakai sapu ijuk sama yang lain-lain lah gitu. Wah, sama sapu ijuk gimana? Iya, kata temanku yang ada di sana. Kalau ada orang yang lagi tidur, terus di sampingnya itu dikasih sapu ijuk, itu dia bakalan mimpi buruk, katanya seperti itu. Yang bener Wan, ya nggak tahu juga gitu. Makanya ini kan baru katanya. Kita cobain aja, tapi nggak seru, cuman gitu doang gitu. Ini kan antara pasti dan nggak pasti, kata teman-temannya. Udah cobain gitu. Dan akhirnya nggak, ntar dulu gitu. Sapu ijuknya mana? Oh iya, sapu ijuknya mana? Waktu itu memang di rumahnya Mas Wawan itu nggak ada sapu ijuk. Dan akhirnya ya udah itu ntar aja kita kerjain dulu sekarang gitu. Pakai cara yang lain. Dan waktu itu ngerjainnya tuh cukup parah juga. Namanya anak-anak usia segitu ya, anak-anak usia masih remaja di tahun 2000-an, dimana waktu itu gadget kan juga belum terlalu banyak. Jadi kegiatannya mereka gitu, atau kami yang mengalami masa itu ya lebih ke itu, ke iseng gitu ya. Anak-anak tuh masih bener-bener komunikasinya tuh maksimal, bercengkrama di situ, yang buah hasilnya karena nggak ada kerjaan ya iseng gitu. Dan waktu itu sebelum melancarkan aksi yang pakai sapu ijuk tadi, salah satu temannya itu bener-bener, dia itu yang paling berani, orangnya tuh nggak jijian, nggak apa ya, bener-bener pokoknya paling hebat lah diandelin. Kalau ketemu sama ular ya itu urusannya dia, ketemu sama kecoa urusannya dia, ketemu sama tikus urusannya dia, pokoknya dia orangnya nggak jijian banget lah. Waktu itu tuh ngerjainnya gini, saat batang korek udah mulai bosen, atau puntung rokok yang ditaruh dijepitin di kaki itu juga udah bosen, ini ganti, buka resletingnya katanya. Wah, parah lu gak megang itunya, emang mau ngapain sih? Ya udah kita buka aja, kita keluarin gitu, kayak gitu. Wah, ini parah banget lu, parah banget. Ide dari mana sih lu? Ya nggak tahu, kepikiran aja tadi. Tuh lihat tuh resletingnya tuh, apa namanya, pengait celananya gitu. Jadi Tono itu celananya cuman pengaitnya itu udah rusak, udah lepas gitu. Jadi pengaitnya tuh cuman pakai tali rafia waktu itu, tali plastik, cuman diiketin doang. Nah itu kan gampang bukanya tuh gitu. Oh iya juga ya, cobain, tapi kamu aja yang ini ya. Nah itu sorry, yang tadi temannya itu si Didit itu ya, si Didit orang yang anaknya yang nggak jijian itu. Ayo Dit, sana Dit, dibuka Dit, coba gitu. Akhirnya pelan-pelan dibuka. Si Tono kebetulan tidurnya tuh telentang begitu, kakinya ngebuka, ininya telentang, mulutnya mangap, udah enak banget pokoknya, tidurnya tuh udah dalam banget. Dibuka tali plastiknya, dan ini mohon maaf ya, nggak ada maksud yang gimana-gimana, nggak ada maksud yang jorok atau gimana, tapi kayak gitu. Itu apa, selangnya tuh dikeluarin gitu sama si Didit tadi, diambil resletingnya, dibuka, diambil. Kebetulan katanya waktu itu emang si Tono itu nggak suka pakai daleman gitu. Akhirnya udah cuman dikeluarin begini, diikat lagi itunya, tali celananya. Jadi udah cuma nongol begini gitu kan. Dan itu parah banget sih Didit tuh begini loh, gini disentilin kayak itu sampai si Tono bangun. Pas bangun ya si Tono ngamuk, parah lu katanya. Kayak gitu, intinya ngambek gitu. Dan tapi itu cuma sebentar doang, paling mungkin cuma 5 menit ya. Setelah itu Tono tidur lagi, tutup, dia nggak ada dendam sama sekali, tidur lagi, cuek pokoknya. Nah giliran udah tidur lagi si Wawan, ini saatnya kita melancarkan aksi yang kedua katanya. Wah, yang tadi Wan, yang sapu ijuk, iya sapu ijuk. Kalian di sini ada yang punya sapu ijuk nggak? Wah, aku nggak punya. Dan ada beberapa anak lagi di situ yang dia bangun terus nyari-nyari di rumah tetangganya gitu. Dan kebetulan di situ 2 rumah dari rumahnya Wawan,
Si anak tadi tuh nemu ada sapu ijuknya ada katanya. Ya udah ambil, pakai ambil. Akhirnya dipinjem, diambil nih Wan, ini mau diapain Wan? Gini aja, aku nggak tahu sih cara yang bener kayak gimana, cuman katanya ya orang tidur cukup dikasih sapu ijuk aja kan, sapu ijuk pokoknya di sampingnya katanya kayak gitu. Ya udah, akhirnya itu pun dilakuin sama Wawan. Gini aja lah, gitu doang Wan. Iya gini doang. Terus efeknya kayak apa ya nggak tahu, katanya orang cuman kayak gini doang. Katanya sih nanti bakal mimpi, nanti kita perhatiin aja deh gitu. Udah nggak usah diliatin, lanjut main. Nah itu waktu itu mereka tuh gaplean. Udah sambil ada yang ngobrol juga gitu, ada yang ngopi, ada yang ngobrol, ada yang gaplean. Cuekin tuh si Tono, biarin aja di sampingnya tuh sapu ijuk. Dan kurang lebih mungkin sekitar setengah atau 1 jam kemudian, tiba-tiba si Tono tuh kayak kayak gitu, kayak orang ngelindur, kayak orang ngigo gitu. Wah, yang lain kan langsung pada nengok, kayaknya mulai bereaksi tuh. Iya, kayaknya mulai bereaksi. Udah perhatiin aja, liatin terus gimana si Tono. Diperhatiin terus kayak gitu, ngigo, nanti tenang lagi, ngigo lagi, tenang lagi, ngigo lagi, tenang lagi. Itu berkali-kali sampai akhirnya sekitar jam 2 pagi. Tono itu bangun sambil teriak, wah, ketakutan kayak gitu. Wah. Tono bangun. Akhirnya dia bangun gitu kan. Wah. Pas bangun itu matanya masih begini dan dia masih wah kayak gitu, masih kebawa sama ngigonya. Ton, kamu kenapa Ton gitu. Wah nggak tahu. Dan Tono waktu bangun, dia ngejawabnya pun masih agak susah, bingung gitu gimana cara ngomongnya, masih cuman gitu doang. Ya teman-teman yang lain kan pada panik. Wan, ini kenapa Wan, kenapa jadi kayak gini Wan? Aku nggak tahu kata Wawan. Kok bisa nyampe kayak gini? Ton, sadar Ton. Terus disadarin begitu sampai akhirnya apa kan ada keributan, kegaduhan. Akhirnya beberapa tetangga pun keluar yang memang mungkin waktu itu belum tidur dan ngedenger ya. Oh ini kok rame-rame, ada apa? Pada datang ke situ. Kenapa sih, ada apa sih? Ini Mas, si Tono kenapa? Tidur bangun-bangun kayak gini, ngigo tadi, terus pas dibangun kayak gini. Si Tono jadi semenjak bangun itu tuh nggak bisa ngomong, cuman bisa hahaha doang, dan mukanya tuh kayak muka orang yang ketakutan seperti itu. Dan salah satu dari mereka akhirnya itu udah mulai banyak ya, ada 5-6 orang yang udah kategorinya bapak-bapak itu datang ke situ. Dan salah satu udah disababin aja, katanya disababin tuh kayak didoain. Udah disababin aja, panggil si Mas itu. Akhirnya dipanggil, oh ya sana kamu ke sana salah satunya. Nah yang datang ke sana itu Mas Tio ke sana. Ternyata orang yang mau didatangin itu masih pada melekan. Mas mau minta tolong apa? Ini Mas, si Tono kenapa? Tono yang mana? Tono yang itu. Iya dia kenapa? Itu tadi bangun tidur tahu-tahu ya begitu gitu, haho sampai sekarang diajak ngomong nggak mau ngejawab gitu. Wah kok kayak gitu sih, kenapa nggak tahu, kerasukan kali Mas. Ya udah nanti saya ke sana katanya. Oke. Akhirnya si Mas Tio pun balik lagi ke tempat tadi. Si orang tadi akhirnya menyusul gitu. Datang ke situ pakai sarung doang, jalannya cepet, suk. Kenapa mana si Tononya? Nggak tahu Mas, ini Mas. Kayak gini tiba-tiba gitu. Wah, si itu diem aja kan. Kayak ngelihat sekelilingnya gitu. Dan di situ yang orang pinter tadi, anggap aja namanya Mas Pujo gitu ya. Nah, si Mas Pujo itu ngelihat satu benda di sana. Ya, benda itu adalah sapu ijuk tadi. Lah, ini sapu ijuk apaan nih katanya. Pada bingung semua ngejawabnya. Wawan. Langsung pada nyalahin Wawan. Wan, sapu ijuk ini apaan? Oh, enggak Mas, tadi iseng Mas. Iseng gimana? Ceritanya gimana gitu. Oh, jadi gini Mas tadi. Udah ntar dulu. Kamu ambil air aja dulu, ambil air minum. Cepetan gitu. Akhirnya diambil air minum. Wawan masuk ke dalam rumah, itu kan di rumahnya Wawan, ambil air minum, kayak didoain dulu sama Mas Pujo. Setelah itu
Ton minum ton gitu. Oh disuruh minum pun masih haho gitu doang. Ayo minum ini yang lain tolong dong pegangin, bantuin dia minumin gitu. Tapi kayaknya susah, si Tono itu haho bener-bener di luar kendalinya, kayak orang yang ya bukan orang yang mereka kenal gitu. Tono tuh, mohon maaf, waktu itu Mas Wawan nyebutnya itu lebih mirip kayak seekor gorila gitu. Ya kayak bukan manusia gitu. Katanya seperti matanya juga ngeliatinnya nggak jelas, diajak ngomong juga nggak fokus, disuruh minum boro-boro susah kan diajak ngomong aja. Akhirnya udah gini aja deh, air minum tadi dituangin sedikit gitu, digini-gini, terus dibasuhin ke mukanya Mas Tono tadi, seret beberapa kali, nggak tahu berapa kalinya. Dan setelah itu Mas Tono itu kayak udah mulai tenang begitu, cuman bengong doang gitu, matanya melotot ngeliatin ke bawah. Tono udah mulai nengok begini tapi belum nyaut, nengok begini ngelihat yang manggil si Mas Pujo tadi. Ton, kamu udah di sini belum? Kamu udah balik lagi belum? Si Tono masih begini, lihat-lihat sekelilingnya gitu. Terus nggak lama setelah itu, setelah diulang-ulang pertanyaan tadi, kamu udah balik belum? Kamu udah di sini belum? Baru setelah itu Mas Tono begini. Nah, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Udah kamu tenangin aja dulu. Ini diminum ya, kamu udah bisa minum belum? Akhirnya diambil itu. Tapi Mas Tono masih diem aja, belum bisa ngomong. Belum ngomong maksudnya itu seperti itu. Akhirnya diminum sama Mas Tono. Udah mulai tenang. Begitu tenang langsung ambil rokok gitu, ambil rokok. Langsung nyalain cer. Ditanya, Ton, udah nengok ya? Udah mulai interaktif gitu. Dipanggil udah mulai nengok. Di situ mulai ditanya-tanya sama Mas Pujo. Ton, kamu kenapa sih Ton? Enggak tahu Mas, enggak tahu. Enggak tahu gimana. Ya udah nggak apa-apa. Kamu kalau mau cerita aja. Kalau nggak cerita juga nggak apa-apa katanya. Terus akhirnya udah, ini udah beres ya. Akhirnya Mas Pujo pun pergi pulang. Nah setelah itu langsung temen-temennya kan, makasih ya Mas Pujo, kayak gitu ya. Udah say goodbye. Temen-temennya nih nanyain, Ton, kamu kenapa sih Ton? Tadi Ton kok kayak gitu? Ini yang nanya pertama Wawan. Dia nggak merasa bersalah sama sekali. Dia langsung nanyanya, kamu kenapa tadi sih? Kok bisa sampai kayak gitu? Ya ditoyor lah sama temennya. Ini kan gara-gara lu gitu. Nah si Tono langsung gara-gara, kenapa sih Wan? Ngapain sih Wan? Aku diapain lagi Wan? Lagi enak-enak tidur gitu, digangguin terus. Sorry Ton, tadi gini Ton, kamu tidurnya itu aku kasih sapu ijuk. Dan kayaknya Mas Pujo juga tahu gitu masalah ini lah. Emang kenapa sih? Ya kita juga nggak tahu Wan, aku dapat ini dari temanku yang ada di desa ini. Katanya seperti itu, kalau orang lagi tidur dikasih sapu ijuk itu pasti nanti mimpi buruk, kata Wawan itu seperti itu ngejelasin. Dan kamu emang ngimpi apaan Ton? Wah kalian parah, sumpah kalian parah. Aku ngimpinya tuh dikejar-kejar sama ya macem-macem lah, ada pocong, kuntilanak, genderuwo, semuanya itu ngejar-ngejar aku. Aku mau lari nggak bisa, kejeblos lumpur lagi. Mau naik nggak bisa, giliran naik tahu-tahu aku diangkatnya sama genderuwo. Setelah itu ya aku takut, aku lari lagi, kejeblos lagi, diangkat lagi sama genderuwo. Yang ketiga kali aku kejeblos lagi. Nah di situ kejeblosnya ternyata bareng kuntilanak. Ya gimana aku nggak stres, gimana aku nggak takut gitu. Kalian parah loh kayak gini loh gitu. Ya sorry ton gitu, nggak sengaja apaan, nggak sengaja dilakuin gitu. Udah dong mainannya jangan kayak gitu dong, jangan yang aneh-aneh gitu. Bahaya lo lah. Terus kenapa kamu tadi diem aja Ton? Ya aku diem aja. Pas aku bangun begini itu si buto ijo apa namanya? Si genderuwo sama kuntinya tuh masih ada loh di situ, jalan-jalan mondar-mandir. Ya aku masih takut lah. Untung ya aku ngeliat itu ada kalian gitu. Aku masih bingung, jujur aja tadi bingung. Pas kalian manggil-manggil sih aku udah tahu gitu. Oh ini kalian yang manggil-manggil, aku udah bangun gitu. Tapi kok rasanya masih ada ya si genderuwonya bolak-balik gitu, lagi ngintip tuh di rumahnya si ini, si kuntilanaknya di sana gitu. Oh gitu ya Ton, berarti serem dong Ton, beneran ya Ton ya? Ya nggak tahu, beneran itu sih yang aku alami kayak gitu. Lain kali please dong jangan main kayak gitu lagi, bahaya loh.
bahaya serius, nanti kalau misal akunya nggak bangun-bangun gimana? Oh, jangan bilang kayak gitu Ton. Ya udah, sorry ya Ton, ya udah, kamu mau tidur lagi apa mau balik gitu? Udah aku mau. Oh iya, balik juga susah, udah aku mau tidur lagi, tapi tolong aja dikerjain ya, besok aku kerja katanya. Oh iya, siap, sorry ya Ton, sorry. Nah akhirnya apa, Tono ambil posisi lagi, tidur lagi di situ gitu. Pas tidur begini nengok, Wan ini sapu ijuknya singkirin ke sono gitu, jadi lupa tidurnya itu di samping sapu ijuk lagi gitu. Akhirnya sapu ijuknya diambil, ditaruh lagi, cuma buang nih, benar kalau nggak dibuang nak patahin nanti, biar kamu yang gantiin, kata Tono tuh seperti itu. Oh iya, akhirnya diambil sama Mas Wawan, tolong dong taruh sana lagi. Akhirnya ditaruh di rumah tadi ya, yang tempat ngambil itu. Udah, Tono tidurnya miring, tidur dia, dan akhirnya teman-temannya masih kepikiran pengen ngerjain lagi. Nanti tinggalin yuk gitu, nanti kalau di jam 3 jam 4 udah kita tinggalin aja, nggak usah dibangunin. Parah lo Wan, lu parah Wan, kalau lu ngerjain teman beneran deh kayak gitu. Kasihan udah 3 kali, udah 2 kali lo malam ini, kasihan si Tono. Oh iya, ya udah nggak apa-apa deh, malam ini kita jagain Tono aja supaya dia baik-baik aja, bangun pun sehat walafiat, kata Wawan seperti itu. Cok katanya, ya udah yuk lanjut main. Akhirnya mereka pun lanjut main, tapi masih ngebahas itu tadi, masalah tidur dan sapu ijuk ya. Banyak yang nanya ke Wawan, Wan sebenarnya apa sih Wan? Kok bisa kayak gitu sih Wan? Aku juga nggak tahu, cuma memang katanya kalau orang tidur terus di sampingnya dikerjain ya, dikasih sapu ijuk begitu, ya itu tadi mimpinya bakal kemana-mana gitu. Bakal ada yang ngedeketin, bakal ada yang nemenin gitu. Oh seperti itu, iya katanya kayak gitu, dan Tono kan tadi beneran ngalamin seperti itu ya. Oh ya wis lah, udahlah jangan main kayak gitu lagi ya, serem. Mereka pun main sampai pagi. Setelah pagi, Tono pun dibangunin, Ton bangun Ton, udah pagi, udah subuh nih katanya. Tono pun bangun, akhirnya udahlah pulang mereka ke rumah masing-masing. Malam minggunya mereka itu begadang lagi di situ, ngumpul lagi di situ. Sebenarnya malam Sabtu juga mereka begadang, tapi nggak serame malam Minggu. Giliran malam Minggunya, udah orang yang sebelumnya nggak datang, ini jadi pada ikutan datang ke situ. Dan cerita yang pernah dialami Tono kemarin, masalah ngerjainnya Wawan, itu pun dibahas lagi ya. Kayak gitu, katanya memang ada yang pernah tahu juga kejadian seperti itu. Dan orang tadi itu nambahin, Wan nggak cuman sapu ijuk loh Wan, emang apa lagi? Ada tuh pakai sapu lidi juga bisa. Oh gitu ya. Jangan-jangan setiap sapu nih bisa kalau ditaruh di samping orang yang lagi tidur. Ya bisa jadi sih gitu, tapi belum pernah dicobain gitu. Ton mau jadi relawan nggak? Oh enak aja katanya. Bercanda-bercanda ya waktu itu. Enggak gitu. Dan seperti biasa, malam itu Tono kan biasanya jam 10 udah tidur. Dia udah mulai siap rebahan begini, tapi bangun lagi setelah inget besok hari Minggu dia libur kerjanya. Tono pun bangun lagi gitu. Ton, aku nggak jadi tidur. Ada 2 alasan. Yang pertama, ngeri ntar dikerjain. Yang kedua, besok libur gitu, jadi tidurnya mau agak maleman gitu. Oh ya udah, sini ngumpul sini, kamu ceritain lagi lah kejadian kemarin. Enggak, yang kemarin udah segitu aja, kata Tono. Pokoknya kayak gitu, udah kalian jangan diulang lagi. Oh iya. Nah akhirnya mereka ngumpul di sana. Wawan pun udah mulai lirak-lirik, si Tono kok udah ngantuk begitu ya, udah liar-liar. Kali ini udah jam 12:30 malam, 12:30 dini hari. Tono udah mulai gelir gitu ya, udah mulai ngantuk, matanya ngebukanya juga pelan, buka tutupnya gitu. Wah ini udah ngantuk nih anak nih. Wah posisinya udah mulai melandai nih, udah mulai miring begitu ya, nyender. Dah bener nih, sudutnya udah lurus nih 180 derajat. Maksudnya tuh begini gitu, tidur posisinya. Wah 180 derajat bro, posisi bro, derajat udah sempurna nih. Tononya udah begini gitu kan. Wah, jadi kita ngapain lagi gini? Wan,
Ada lagi Wan, ngerjain lagi Wan, isengin lagi Wan. Ini dari yang lain ya, dari Tio malah sekarang. Tio sama Didit, Wan kerjain lagi Wan. Apaan kerjain apaan lagi sama yang rokok, janganlah kasihan nanti ntar melepuh lagi jarinya. Aku ada cara lagi Wan sebenarnya Wan. Ini yang gara-gara kemarin aku ceritain ke temen dan akhirnya temen itu cerita lagi. Pernah ada kejadian yang mirip-mirip seperti kemarin. Tapi bukan pakai sapu ijuk, terus pakai apaan? Caranya itu mukanya dicoret-coret Wan. Wah dicoret-coret pakai apaan? Ya pakai apa aja lah pokoknya yang digambar-gambar mukanya. Wah boleh tuh dicoba. Akhirnya apa dicoba sama mereka. Jam 1 pagi, Tono kondisinya itu udah pules banget. Sengaja dites gitu kan, kakinya ditendang gitu, digeser-geser, nggak bergerak, nggak ada reaksi sama sekali, cuma benar-benar udah tidur. Wah ini anak udah pules nih, udah total. Ayo mau pakai apa gitu, pakai spidol aja tapi yang itulah yang ada, yang bisa dibersihin gitu biar nanti kasihan kalau nggak bisa oh ada nih spidolnya, ini adik-adikku nih, spidol warna-warni sama itu Wan, kalau ada sama bedak Wan. Akhirnya diambil bedak sama spidol, udah digambarin, ada yang dibedakin begitu, udah aneh-aneh mukanya tuh dibikin kayak badut ya, mulutnya dibegini, ini pokoknya digambar-gambar nggak jelas, dibedakin semua mukanya. Udah gini aja nih kan, iya gitu aja tapi ntar aja coba lihat sebentar lagi kata temannya itu. Oke, ya udah kita main seperti biasa. Akhirnya udah mereka pun dengan kesibukannya dan ditungguin bro. Katanya bakalan terjadi sesuatu. Lihat si Tono masih tenang-tenang aja tidur. Ya ntar tunggulah sebentar lagi gitu. Nanti dia sampai subuh lah. Tapi nggak tahu ya ini bereaksi atau enggak, kata temannya tuh seperti itu. Ya udah ditungguin lama banget itu. Kok nggak reaksi Tono nggak bangun-bangun, nggak ngigo-ngigo. Ya sabar. Udah biarin aja lah, biarin gitu. Udah dikit terus emang kamu mau ngapusin mukanya? Enggak lah, biarin aja, ngerjainnya gini aja. Kalau bangun Tono kan malu gitu kan, dia nggak nyadar mukanya banyak coret-coretan, intinya seperti itu. Hari Minggu lagi gitu. Oh ya, nanti kalau enggak besok pagi kita ajak jalan-jalan si Tono gitu. Dari sini udah kita langsung ke pantai aja. Wah iya, ide bagus si Tono kan pasti nggak nyadar mukanya kayak gitu kan. Nah itu kata temennya kayak gitu. Dan ternyata waktu pun berjalan, makin pagi sampai akhirnya subuh, menjelang subuh sekitar jam 4 si Tono dibangunin. Tono kamu mau ikut ke laut nggak? Diem aja si Tono, masih tidur. Ton bro, nih bangunin si Tono susah banget nih. Ya coba ditendang-tendang gitu akhirnya. Tono ditarik, Tono woi bangun woi gitu, nyampe digini akhirnya ditampar. Ton dilapkan gitu banyak bedaknya. Ton bangun udah siang nih, udah terang, udah banyak orang gitu. Tono masih tidur aja. Wah di situ, Wan ini kenapa Wan kayak gini Wan? Gak tahu, pakai air cipratin gitu. Dicipratin begini, wah gambarnya makin berantakan gitu kan. Dicipratin, tetep aja si Tono diem aja nggak bangun. Wah di situ udah mulai panik. Ini siapa nih? Ini apa efeknya begini? Dia nggak bisa bangun begini. Ya nggak tahu, kata si orang yang ngide itu ya, mukanya dicoret-coret. Waduh ini gimana ya Tono. Lah terus nggak lama setelah itu bapaknya Wawan itu keluar cekrek gitu. Nah apa Wan? Ada apa Wan? Pak ini pak, si Tono tidur nggak bangun. Jadi posisinya Tono masih terbaring di sana. Posisinya tangannya begini ya, lurus, mata merem, tidurnya tuh tenang banget. Yang lain itu posisinya udah berdiri semua, ngerubutin. Dan itu bikin pemandangan jadi cukup aneh ya buat bapaknya Wawan. Ini berdiri semua, ini terbaring. Ini Tono kenapa, habis diapain? Itu pak, habis dikerjain pak. Wah kalian ini aduh, ini bahaya loh, kayak gini bahaya, kata bapaknya Wawan.
Ini bahaya, ini siapa yang ngerjain, ini siapa yang ngelakuin ini, semuanya Pak gitu. Ini bahaya, bahaya kenapa Pak? Ini dia nggak balik lo, bisa loh, yang nggak balik apanya? Ya sukmanya, ya jiwanya, dia tuh kelayaban gitu, nggak balik nanti kamu nggak bangun-bangun lo si Tono lo. Dia bakalan begini terus, bakal ketiduran terus, bakal koma terus kayak gini. Dia hidup tapi dia nggak bangun gitu. Wah di situ dikasih tahu seperti itu, bapaknya ngomongnya tuh sambil marah ya, setengah marah. Ya anak-anak jadi pada panik lah, Pak terus gimana Pak, Om terus gimana solusinya? Ya nggak tahu, tanya sama orang pintar sana nyari tuh, panggil lagi Pujo tuh, Pujo panggil. Akhirnya apa, Mas Pujo pun dipanggil lagi pagi itu. Assalamualaikum, waktu itu udah selesai acara begadang di rumahnya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Pujonya belum tidur. Kenapa lagi Wan? Mas Pujo minta tolong lagi, kenapa lagi? Si Tono lagi. Iya si Tono Mas minta tolong Mas. Kenapa lagi kali ini? Gak bangun-bangun kali ini Mas. Lah kalian ngerjainnya pakai apaan? Ini Mas mukanya dicoret-coret. No, Mas Pujo kaget. Ini ngomongnya sambil jalan ya, udah menuju ke sana. Wah parah kalian, bener lu, jangan kayak gitu lo, bahaya lo. Lagi-lagi dimarahin sama Mas Pujo itu. Wah kalian bahaya, kemarin pakai sapu ijuk aja udah kayak gitu kan. Ini kalian bikin kayak gitu, dicoret-coret. Nanti dia nggak bisa pulang nih. Jadi gini kalau kata Mas Pujo, orang tidur itu badannya tidur, tapi sukmanya itu bangun dia. Dia keluar sejenak. Kalau dia saat mau pulang terus nggak ngelihat rumahnya, ibaratnya tuh rumahnya berubah, mukanya dicoret-coret, dia jadi nggak mengenali, ya dia nggak akan masuk ke situ, dia nggak akan pulang gitu. Oh begitu ya Mas. Iya kalian, wah udah beneran kalian keterlaluan, serius ngerjainnya tuh keterlaluan. Satu ngerepotin, ini saya juga repot nih. Dan akhirnya itu udah menjelang subuh banget ya. Yang tadi kan ya masih jam 4-an, ini mungkin udah sekitar jam setengah 5. Mas Pujo udah berada di sana. Wan, lampunya matiin aja sekarang, matiin cepet. Akhirnya lampu terasnya dimatiin. Mas Pujo pun duduk di situ. Nggak, sebelumnya tuh ngambil wudhu dulu. Setelah itu Mas Pujo duduk di sana di depannya siapa? Tono ya yang lagi tidur di situ. Semuanya yang lain agak ini dong, agak menjauh dan tenang aja, nggak usah berdiri kayak gitu. Semuanya duduk biar orang tuh nggak banyak curiga nanti yang lewat gitu. Oh iya ya Mas, akhirnya pada duduk, semuanya diem gitu, pada tegang semua setelah ngedenger tadi penjelasan itu. Mas Pujo tuh kayak duduk bersila, dia hanya diem aja. Setelah beberapa menit terdengar suara dari mulutnya Mas Pujo. Wah, Tono gitu. Tono sini Ton, pulang Ton, ini rumahmu Ton. Nah setelah itu, Wan minta air sama itu buat ngapus ini mukanya. Oh iya Mas, ya Mas. Akhirnya Wawan ke belakang ngambil rantang, air sama ada handuk gitu, handuk kecil. Diambil sama Mas Pujo, dilap tuh mukanya Tono. Ngelapnya juga nggak kelihatan kan, sembarangan, mungkin agak bersih atau gimana gitu, nggak terlalu bersih juga. Tono ini Ton, kamu di sini Ton, sini ke sini. Dan waktu itu kata Wawan, posisinya Mas Pujo itu masih merem. Tono pulang ke sini, di sini. Kamu bingung kan? Ini rumah kamu, emang agak beda. Tapi ini rumah kamu, pulang ke sini. Ayo cepet pulang ke sini, jangan lama-lama gitu. Nanti kamu makin jauh, makin kesesat. Susah nanti nyariin kamunya. Sini Wan, sini Ton, kayak gitu. Bentar. Sini Ton, sini. Ayo buruan, jangan lama-lama begitu. Dan setelah itu mungkin ada sekitar 10 menit Mas Pujo melakukan ritual tadi. Dan tiba-tiba Tono itu batuk, kayak batuknya orang keselak gitu. Gitu. Dia bangun begini. Loh kok gelap begini ya, kok gelap gitu. Iya kamu tadi habis jalan-jalan gitu. Jalan-jalan kemana gitu. Ya adalah pokoknya kamu habis jalan-jalan, kata Mas Pujo. Oh iya Mas, bener, pantesan tadi aku tuh kayak di mana gitu ya, kayak ngimpi, kayak di mana ya, itu kamu lagi jalan-jalan gitu. Kenapa sih Mas? Ada Mas, biasalah kamu dikerjain nih sama teman-teman kamu ini. Wah parah, udah Tono di situ ngambek lagi gitu. Udah aku besok aku nggak mau tidur di sini gitu. Dan beneran
keesokan harinya, dan kurang lebih sekitar 2 minggu setelah kejadian tadi, Tono itu nggak pernah main ke situ lagi, nggak mau tidur. Kalau mau tidur dia itu pulang karena udah kapok dikerjain seperti itu. Nah, itu adalah salah satu cerita yang alhamdulillahnya Mas Tono itu selamat dan bisa pulang dengan baik gitu ya, dengan kondisi yang baik. Jadi ada mitos, ini anggap aja mitos ya, nggak semua kejadian itu bisa terjadi dengan mudah atau terjadi dengan gampang gitu. Nggak, kita melakukan ini pasti terjadi, kita melakukan ini pasti terjadi. Ini tuh kayak semacam untung-untungan. Kebetulan gue juga pernah ngalamin atau dapat cerita melakukan hal yang serupa seperti itu, tapi gagal, nggak jadi kayak gitu. Jadi nggak nanti gimana-gimana ya, buat kawan-kawan yang tahu ini jangan dipraktekin lah ke orang lain. Siapa tahu takutnya bener cerita dari Mas Wawan ini nanti repot semuanya kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ceritanya. Terima kasih Mas Wawan, Mas Didit, Mas Dio udah berbagi ceritanya. Mereka ya salah 3 dari kawan-kawan subscriber juga. Pokoknya terima kasih banyak. Buat kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Mohon maaf ya kalau misal ada salah-salah kata atau ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Ya, siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.